mujizat itu nyata. Batu TV. Shalom para pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan pada siang hari ini, saudara saya jemput, satukan hati, satukan pikiran, amat teristimewa, satukan roh saudara buat firman Tuhan. Bila dengan petunjuk Roh Kudus, saudara dapat dimampukan mengerti sampai ke dasar batin saudara dan sekaligus saudara dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kembali kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang sudah Engkau limpahkan, Engkau berikan anugerah-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Yang sudah kami terima baik kesehatan kami, berkat-berkat yang melimpah. Biarlah semua yang kami punya ini Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Tiba saatnya pada siang ini kami kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berilah Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Roh Kudus menuntun kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu sampai ke dasar-dasar batin kami, dan amat terlebih dari itu juga Bapa, supaya kami dapat mampu melakukan sebagian daripada firman-Mu. Pakailah kami dengan para malaikat-Mu sehingga kuasa iblis, kuasa setan tidak mengambil satu ayat pun. Justru pada siang hari ini menguatkan iman kami, memberkati kami melalui firman-Mu yang hidup itu ya Bapa.
Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada siang hari ini sharing firman Tuhan akan saya beri judul ujian atau tes, ya. Saudara kalau mempunyai anak di bawah umur 17, ya, tentunya bulan Mei dan Juni ini saudara melihat anak-anak saudara menghadapi sebuah ujian, baik itu ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan dan sebagainya. Mungkin para mahasiswa pada bulan ini juga menghadapi sebuah tes ujian untuk menaik tingkat level lagi, tingkat semester lagi dan sebagainya. Pada siang hari ini judul firman Tuhan saya ambil di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, yaitu ujian. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara garis bawahi, anggap suatu kebahagiaan apabila kamu, saudara dan saya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau jatuh itu pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, menjadi utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, beberapa kali sering saya nyatakan bahwa saya tidak setuju, saya kurang setuju bahwa anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, setiap ujian disamakan dengan pencobaan. Pencobaan datangnya dari si jahat. Ya, pencobaan bukan datang dari Tuhan, bukan dari Yesus. Pencobaan datangnya dari si jahat, ya, dari tubuh kita, dari daging kita. Tujuannya pencobaan baik itu dari si jahat, iblis maupun daging tubuh kita, yaitu mematikan. Ya, tidak ada pencobaan yang tujuannya tidak mematikan. Ujian yang diizinkan Tuhan, yaitu saya setuju sekali bahwa setiap masalah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya itulah merupakan ujian dari Tuhan. Supaya apa? Ujian itu diberikan kepada saudara dan saya, jelas dikatakan firman Tuhan, supaya mempunyai nilai, mempunyai kualitas, mempunyai bobot, mempunyai harga dan sebagainya. Itu sangat jelas sekali. Supaya apa? Supaya saudara beroleh buah yang matang, yang sempurna, yang utuh, tak kekurangan satu apapun. Iman saudara menjadi matang, iman kepercayaan saudara menjadi sempurna, menjadi utuh sama dengan Kristus Yesus. Yaitu, ya, setelah saudara menjadi matang, sempurna dan utuh, saudara pastikan hidup dalam berkelimpahan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak sekali orang punya persepsi atau anggapan yang salah. Ya, seringkali saya mendapat SMS dan Bu Ita juga mendapat SMS bahkan via telepon. Kalau rajin beribadah, kalau rajin pelayanan, pasti dapat berkat yang melimpah, ya. Tidak ada ujian, hidup dalam keadaan nyaman. Oh, saudara, saya katakan itu salah. Ya, firman Tuhan, saudara kalau bisa tunjukkan kepada saya, nanti saya bisa beri hadiah, saudara. Tidak ada jaminan bahwa di dalam Alkitab setiap orang tidak pernah mengalami ujian. Ya, baik saudara sebagai pelayan yang setia, sebagai pendoa yang luar biasa, sebagai pastor, sebagai hamba Tuhan yang ngetop, ya, di situ juga tidak ada jaminan ditulis bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak lewat atau tidak pernah mendapatkan ujian, saudara. Tidak. Semua orang yang ada di dunia ini pasti berhadapan dengan sebuah ujian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, justru yang saya jumpai seringkali dengan mata kepala saya sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri, justru orang-orang yang setia, orang yang selalu berdoa pagi, datang ke gereja dan sebagainya, minggu tidak pernah meninggalkan ibadah, mereka justru banyak mengalami sebuah ujian.
ya, ujian iman sebagai proses yang diuji Tuhan. Supaya apa? Jelas tadi dikatakan, supaya iman saudara, percaya saudara menjadi berkualitas, ya, menjadi matang. Kalau saudara melihat buah yang matang dengan yang buah yang masih muda, beda rasanya. Ya, contoh mangga, kalau yang masih muda terasa kecut, ya, asam dan sebagainya. Ketika buah itu menjadi matang, mana bisa dirasakan manis, ya. Kualitas kemanisan, kualitas ya bobot daripada buah yang matang tadi, saudara pasti teruji. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara setiap beribadah, setiap pelayanan, saudara setiap berdoa sebagai pendoa dan sebagainya, bukannya tidak penting. Saya tidak pernah mengatakan tidak penting, justru itu juga penting. Tapi motivasi apa yang ada di dalam diri saudara dan saya untuk beribadah, motivasi untuk pelayan dan sebagainya, ya, mau dapat berkatnya saja, tentunya suatu ketika saudara pasti kecewa ketika saudara menghadapi ujian. Loh, ya, katanya kalau senang pelayanan, ya, berdoa lebih banyak, memberikan waktu kepada Tuhan, ya, dapat berkat. Ya, itu kalau saudara kejar berkatnya saja, bukan mengejar orang yang memberi, yang dapat memberikan berkat, yaitu Yesus. Ketika saudara mempunyai motivasi yang salah, saudara pasti akan kecewa. Sebab suatu ketika ujian itu pasti datang kepada saudara dan saya. Tetapi ketika saudara mempunyai motivasi yang benar, mencari sumber berkat yang ada di dalam Kristus, yang memberikan berkat sumbernya adalah Yesus, ketika saudara bertemu, berjumpa pribadi dengan Dia, itulah yang kena saudara, yang luar biasa. Saudara tidak akan kecewa, tapi saudara pulang membawakan sukacita yang luar biasa. Saudara, saya ajak baca kembali dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Itu dengan jelas sekali Yesus mengatakan demikian, "Pikulah kuk yang kupasang." Ya, ini Yesus berkata jelas sekali, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Artinya ketika saudara diberi beban kuk yang dipasang oleh Yesus dan saudara tidak mampu, maka Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku, datanglah kepada Yesus, saudara. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketika saudara merasa tidak mampu memikul kuk itu, memikul ujian itu, menghadapi tes itu, saudara, dengan jelas Yesus mengundang untuk datang kepada Dia. Maka Dia akan memberi jawaban demi jawaban. Sebab yang kupasang, kuk yang kupasang itu enak, kata Yesus, dan bebanku pun ringan. Jelas ini jaminan daripada Yesus. Kuk yang dipasang kepada saudara dan saya, beban yang saudara yang dipasang Yesus kepada saudara dan saya, itu enak katanya Yesus dan ringan. Artinya tidak ada beban yang berat ketika saudara mempunyai motivasi yang benar. Artinya ujian yang saudara hadapi pasti bisa lulus. Saudara, saya ajak baca kembali dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah karena heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, jelas dikatakan Petrus, api siksaan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu, ya. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa ujian datangnya daripada Tuhan, bukan pencobaan, saudara pasti mendapatkan jawaban. Ya, di sini dikatakan, ya, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Artinya Yesus berkata, menasihatkan kepada saudara dan saya, ketika saudara memikul beban, penderitaan, ujian, tes dan sebagainya, pikulan kuk, saudara harus tetap bersukacita. Dalam apa? Dalam penderitaan Yesus Kristus. Supaya kamu beroleh rasa bergembira, bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Memang saudara,
berbicara mudah, ya. Ngomong orang selain oh iso ngomong, gak mungkin iso nglakoni. Ya, itu kata orang dunia. Tetapi saya yakin dan percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang benar-benar berharap, percaya akan janji Kristus, maka saudara akan mampu menghadapi semua ujian. Dari kedua ayat tersebut saudara, sangat jelas hidup ini tidak mungkin kalau kita tidak melewati ujian. Meskipun di era zaman kasih karunia, pasti orang menghadapi ujian hidup. Ya, saya pastikan meskipun banyak orang berkata ini adalah zaman era kasih karunia, khotbah kasih karunia, toh semua orang pasti menghadapi sebuah ujian. Pendeta pun juga begitu saudara. Ya, meskipun berbicara tentang ini dan itu, satu kali ketika dan saya yakin akan menghadapi sebuah ujian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa, ibadah, pelayanan, ya itu penting sekali. Ya, bukan berarti saudara abaikan. Wes gak gerejo-gerejoan, gak sembayang-sembayangan, gak pelayan-pelayanan ketika saudara menghadapi ujian. Bukan saudara, jangan. Ya, saudara tetap setia berdoa. Justru malah menghadapi ujian, saudara tambah waktu datang di bawah kaki Yesus. Saudara tambah giat lagi melayani. Saya yakin dan percaya saudara, jerih payah saudara tidak akan sia-sia. Yesus jamin engkau akan sanggup melewati segala ujian. Dan saudara, kalau ujian secara dunia saudara mendapat nilai 100, artinya nilai tertinggi, lulus dengan nilai yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya sekali lagi, doa, ibadah, pelayanan itu sangat penting. Tapi bukan sekedar mencari tujuan material saudara, diberkati dan sebagainya, tujuan jasmani saja. Namun harus mempunyai nilai-nilai lebih rohani lagi, ya saudara. Contohnya ketika saudara datang kepada gereja berdoa memuji Tuhan, saudara mengucap syukurlah. Apapun keadaan saudara, mengucap syukurlah. Saudara menyembahlah kepada Dia, pujilah, tinggikan Dia, ya, sebab Dia yang memberikan semuanya itu kepada saudara dan saya. Persembahkan yang terbaik saudara, persembahkan apa yang saudara punyai, persembahkanlah yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca kembali, saudara saya ajak kembali apa yang saudara harus persembahkan kepada Dia, yaitu Roma 12 ayat 1. Mari saudara kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, ketika saudara mengklaim bahwa aku sudah beribadah, aku sudah punya pelayanan yang terbaik dan sebagainya, ya ingat ya ayat ini saudara, Roma 12 ayat 1. Apakah motivasi saudara benar? Motivasi saudara tidak secara lahiriah saja, secara jasmani mencari berkat dan berkat. Tetapi di sini jelas yang diterangkan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup saudara, kehidupan saudara menjadi suatu persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Artinya saudara, ketika saudara sudah punya motivasi yang salah, datang kepada Tuhan di gereja pelayanan hanya mencari material saja, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, Ibrani 9 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Artinya saudara, Yesus saja sendiri mempersembahkan tubuhnya untuk Allah yang terbaik. Apalagi kita, ya. Sekarang motivasi yang salah saudara
hilangkan, saudara buang. Ya, ketika saudara pelayanan, saudara beribadah, saudara berdoa, persembahkanlah hidup saudara, tubuh saudara menjadi persembahan yang hidup. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama kembali mengundang Roh Kudus supaya Roh Kudus menerangkan sampai ke dasar batin saudara, sampai ke dasar hati saudara, amat teristimewa sampai ke dasar roh saudara. Sekaligus Roh Kudus kita undang untuk membuat kita mampu melakukan sebagian daripada firman Tuhan. Saya yakin oleh karena kasih Kristus Yesus kita pasti bisa menang menghadapi semua ujian hidup ini, dan biarlah semuanya itu kita kembalikan untuk kemuliaan Dia, sebab Dia yang meluluskan kita menjadi orang yang terbaik. Puji nama Tuhan. Mari saudara saya jemput untuk doa kembali. Biarlah firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, menegur kita, supaya kita pelingan kita sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang luar biasa. Kadangkala kami menghadapi ujian, seringkali kami marah, seringkali protes Tuhan, tetapi kami yakin pada siang hari ini Tuhan, firman-Mu telah menegur kami bahwa ujian yang Kau berikan bertujuan yang baik kepada kami, supaya kami boleh naik tingkat lagi, supaya kami mendapat nilai lagi, iman kami, kepercayaan kami berkualitas, iman dan kepercayaan kami berbobot dan sebagainya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, khusus pada siang hari ini kami berdoa kepada para pemirsa Batu TV yang Kau kasih, apapun keadaannya, Kau tiliklah satu persatu yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Yang kekurangan dalam bentuk ekonomi, keuangan, semua Kau berikan kelimpahan ya Bapa. Cukupkan bahkan berlimpah-limpah ya Bapa, supaya nama Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami tak lupa, kami berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai, dari pimpinan tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, dan yang paling terendah ya Bapak, RT RW, semuanya Engkau berikan hikmat, marifat, akal budi, kecerdasan daripada Engkau, supaya membawa bangsa kami ini lebih baik lagi, lebih makmur lagi, supaya kami berbahagia ya Bapak. Khususnya Kota Malang, Pak Wali Kota, Bupati, dan semuanya ya Bapak, jajarannya Tuhan tolong berikan apa yang mereka kerjakan, buatlah berhasil. Juga tak lupa Tuhan buat pemilik Batu TV bersama kru tim, Kau berikan kesehatan ya Bapak. Apapun yang dia berbuat, mereka berbuat, buatlah berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kiranya pada siang hari ini Tuhan turunkan berkat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah kepada para pemirsa Batu TV mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima semua berkat ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sampai jumpa dalam minggu berikutnya dalam acara yang sama, Penyuju Iman, yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji. Kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu.
menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. pulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu